Selamat malam, Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam acara Bersatu Hati dalam Doa Bersama pada saat ini. Saya Pendeta Kadarmanto Harjowasito, ditemani oleh Ibu Ruth, akan memandu Anda semua dalam kesempatan ini. Mari kita mempersiapkan diri dan memasuki saat hening. Marilah kita bersama-sama membaca Alkitab yang terambil dari Mazmur 78 ayat pertama hingga ayat keempat, lalu dilanjutkan ayat 12 hingga ayat yang ke-16 dengan tema pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya mereka aliran air keluar dari batu-batu. Dan dibuatnya air turun seperti sungai. Konon, hampir dalam semua budaya dan komunitas atau masyarakat ada kearifan yang mengingatkan komunitas betapa pentingnya belajar dari sejarah. Karena sejarah dapat menyediakan informasi serta data-data yang berharga buat para pembelajar, siapapun yang ingin secara tulus belajar dan merefleksikan serta menarik butir-butir pembelajaran yang berharga dari sejarah, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga dan masyarakat serta bangsanya, maupun bagi umat manusia secara umum. Sayangnya, tidak selalu tersedia informasi ataupun data-data sejarah. Kemalasan manusia untuk mencatat atau menuliskan menjadi salah satu sebab. Atau karena ada yang dengan sengaja berusaha untuk menutup-nutupi atau malah berusaha melupakan sejarahnya. Khususnya sejarah kelam atau sejarah kegagalan dan sejarah yang memalukan yang dirasa mengganggu citra diri seseorang atau keluarga, mengganggu citra komunitas, atau citra rezim tertentu yang pernah berkuasa dan memerintah dengan ketidakadilan. Oleh sebab itu, sering sejarah tidak dapat diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Entah dalam bentuk sejarah yang diingat dan dituturkan, maupun dalam bentuk tulisan populer atau dalam buku-buku ilmiah sejarah.
Akibatnya, kesalahan-kesalahan yang sama sering diulang kembali. Alkitab memuat banyak sekali kisah-kisah positif maupun negatif, kisah-kisah kesetiaan serta keberhasilan maupun kisah-kisah ketidaksetiaan dan kegagalan yang dapat kita pelajari. Walaupun kita tahu Alkitab tidak selalu memuat data-data yang akurat. Narasi-narasi dituliskan oleh para penulis yang dipakai oleh Allah untuk meneruskan hal-hal yang menjadi pelajaran berharga bagi umat Allah pada masa-masa berikutnya. Kita pun dapat belajar dari cara Alkitab mencatat peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa-peristiwa yang menggembirakan maupun yang memprihatinkan, yang membuat pembacanya, termasuk kita pada masa kini, dapat melihat cara Allah bekerja melalui peristiwa-peristiwa manusiawi demi kebaikan umatnya. Kedua jenis pengalaman dan sejarah manusia tersedia di dalam Alkitab. Melalui narasi serta refleksi religius, kita dapat membaca dan belajar tentang banyak hal dari dalamnya. Belajar tentang masalah manusia, tentang partisipasi manusia dalam karya Allah, tentang hubungan manusia dengan sesamanya, dan tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan sebaliknya. Pertanyaan kepada kita masing-masing dan kepada setiap keluarga Kristiani ialah, adakah kita juga mengingat atau mencatat dan meneruskan dengan menceritakan misalnya kepada anak-anak serta cucu-cucu kita tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah kepada kita dan kepada para leluhur kita. Demikian pula tentang berbagai peristiwa yang kita pernah alami atau yang dialami oleh orang-orang tua kita, sehingga melalui narasi-narasi itu kita sedang meneruskan, menularkan, serta mewariskan sebuah sudut pandang iman kepada Allah yang terus menyertai serta memelihara umat miliknya. Allah yang setia menyertai dan memelihara Anda dan saya, yang setia menyertai dan memelihara setiap generasi yang percaya kepada Allah. Sebab melalui penuturan atas kisah-kisah itu, sebuah penerusan iman juga sedang berlangsung dan kita belajar dari sejarah. Kita akan memasuki doa bersama. Mari kita mengawali dengan menaikkan doa Bapa Kami yang diucapkan bersama keluarga. Setelah doa Bapa Kami, saya akan melanjutkan dengan pokok-pokok selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah, para leluhur dan Allah kami semua yang setia kepadamu, kami rindu untuk mengenal dan mendengar jejak penyertaan-Mu kepada para leluhur kami, sehingga kami dapat belajar dari iman percaya mereka, serta memelihara iman percaya kami kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan cerita-cerita mereka, karena mereka tidak menyembunyikan tetapi menceritakan kepada generasi kami, sehingga kami dapat melihat kekuatan serta perbuatan-Mu dan pemeliharaanmu yang ajaib kepada para leluhur kami,
sehingga kami pun pada saat ini dapat bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Selanjutnya ya Allah, bangkitkanlah kepekaan kami atas kehadiran serta pendampingan-Mu di dalam hidup kami masing-masing dari hari ke hari pada masa kini, di saat kelimpahan maupun kekurangan, di saat suka maupun duka kami, di saat optimisme maupun pesimisme kami. Kami ingin mengenal dengan lebih dekat akan kehadiran-Mu dalam hidup kami kini dan di sini. Kami ingin lebih peka atas kehadiran-Mu yang memelihara hidup kami dan mengenal-Mu sebagai sahabat yang setia di tengah 1001 masalah kehidupan yang kami hadapi dan sering menghantui hidup kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah Tuhan kami bersyukur untuk Alkitab yang dapat kami baca, untuk Alkitab yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dialek, untuk Alkitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa sederhana sehingga membantu para pembaca sederhana untuk memahami isinya. Kami pun bersyukur untuk gereja-gereja dan orang-orang yang terus membantu upaya penerjemahan dan pencetakan Alkitab, serta membagikan kepada beragam komunitas yang memerlukan. Kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang mengerjakan hal itu semua. Berkatilah dan cukupkanlah kebutuhannya demi kelancaran tugas panggilan di atas. Kami mengingat bahwa bulan ini adalah bulan syukur Alkitab yang telah dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari tahun ke tahun. Melalui Alkitab kami telah dan terus dapat belajar dari sejarah dan pengalaman iman para leluhur kami dalam iman percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama yang berkenan hadir berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Allah yang rela meninggalkan segala kemuliaan surgawi dan menjadi sama dengan manusia, menderita sengsara, wafat dan bangkit kembali demi membebaskan manusia dan kami semua dari dosa dan kematian. Tolonglah kami untuk memahami karya-Mu ini dengan jelas, sehingga kami senantiasa dapat bersyukur dan merawat karunia kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Tolonglah kami ya Allah, untuk menjadi pencerita-pencerita sejarah penyertaan-Mu serta karya-Mu dalam hidup kami masing-masing. Jadikan kami pembelajar yang kritis dan setia dalam iman kami kepadamu, sehingga kami dapat melihat bahwa Engkau sungguh Allah kami yang setia di dalam suka dan duka kami. Bahkan kami pun pada saatnya kelak dapat menceritakan tentang bagaimana pemeliharaan-Mu telah terjadi atas hidup kami pada saat pandemi COVID-19 melanda masyarakat, bangsa-bangsa, dan seluruh dunia. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Amin. Selamat malam kepada Anda semua. Selamat beristirahat dengan tenang. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekian.